Assalamualaikum, halo. Hari ini aku pengen sharing ke teman-teman gimana sih cara tips diet gitu. Nah, sebenarnya aku itu orang yang terobsesi banget sama diet karena berat badan aku pun kalau di IMT-in itu overweight. Oke. Jadi aku kenapa kalau seandainya ada orang yang diet gitu aku kayak ayo aku mau dong ikutan diet, ayo dong ajakin aku buat diet gitu. Jadi kayak aku tuh senang banget gitu kalau seandainya ada temen yang ikutan diet. Nah, aku itu ngejalanin diet itu dari tahun 2019. Dari 2019 itu aku banyak banget nge-searching, nyari di YouTube gimana sih cara tips diet yang bagus, cara tips diet yang aman, cara tips diet yang sehat. Aku sering banget nyari. Cuman setelah aku ngejalanin, pas awal-awalnya itu berat badan aku memang turun gitu, tapi untuk nanti setelah beberapa hari kemudian berat badan aku naik lagi. Terus kalau setelah makan pasti berat badan aku langsung nambah sekilo, terus 2 kilo gitu. Nah, jadi sebenarnya semua tips diet itu tuh bagus. Nggak ada tips diet yang nggak bagus gitu. Jadi yang udah banyak kalian lihat, mungkin yang kalian pernah searching gimana sih cara tips diet, itu semuanya bagus. Dan menurut aku itu tuh tergantung dari pribadi kita masing-masing, gimana cara kita ngejalanin si diet itu gitu. Sama kayak aku, jadi aku ngerasa kok diet aku nggak berhasil. Apa sih yang salah sebenarnya? Ataukah memang dari akunya atau memang dari tips dietnya? Dan aku tuh udah banyak banget ngejalanin tips-tips diet yang yang mungkin udah banyak orang lain tahu gitu. Oke, dan di sini tuh aku cuman butuh waktu 3 minggu buat ngejalanin diet aku, dan supaya berat badan kalian itu bukan rata sih, ya pokoknya itu sama. Jadi enggak naik enggak turun, enggak naik enggak turun, enggak balance gitu loh. Jadi seimbang gitu, berat badannya segitu-segitu aja gitu. Nah, aku pengen ngasih tips caranya. Itu kuncinya supaya berat badan kamu tuh kayak gitu. Jadi berat badan aku tuh dulu 54,6 dan sekarang berat badan aku jadi 49. Oke. Gimana sih caranya? Tahu gak sih, sebelumnya kalau seandainya kalian benar-benar ngejalanin diet kalian dengan serius, terus abis itu kalian benar-benar niatin di dalam hati, aku pengen diet, aku pengen berhasil diet aku, terus tiba-tiba diet kamu tuh berhasil, senangnya itu luar biasa loh. Dan makanya aku tuh pengen berbagi juga kebahagiaan aku, gimana sih kok bisa dietnya itu berhasil, dan kalian juga harus merasakan kesenangan itu dan kebahagiaan itu gitu. Nah, tadi yang aku bilang, semua diet yang udah kalian pernah lihat itu bagus tipsnya. Di sini aku cuman ngasih beberapa tips tambahan tips tambahan yang mana meskipun itu tuh kecil, maknanya itu, tapi menurut aku, buat aku tuh berpengaruh besar gitu. Oke. Jadi tips yang pertama itu adalah niat. Jadi, kenapa harus niat? Karena semua berawal dari niat. Nah, percuma dong kalian kalau ngejalanin sesuatu tapi nggak ada niatnya gitu. Kalau kita udah disertai dengan niat, pasti kita akan ngejalanin dengan sungguh-sungguh dong. Sama kayak program diet ini. Tapi di sini yang pengen aku tekenin adalah, please, diet itu buat kesehatan. Jangan kalian mikir diet itu buat kecantikan, buat ngebentuk berat badan kalian supaya bagus gitu kan. Nah, itu tuh cuman buat bonus kalian setelah diet kalian tuh berhasil. Tapi di sini yang aku perlu tekenin, diet itu untuk kesehatan kalian ya. Niatkan diet itu untuk kesehatan. Ya Allah, aku pengen ngejalanin diet supaya tubuh aku jadi sehat gitu. Jadi secara nggak langsung kita memberikan energi positif ke diri kita gitu. Kita membuat tubuh kita menjadi sehat karena kita sayang dengan tubuh kita.
Tips yang kedua, yang aku jalanin itu adalah minum perasan jeruk lemon di pagi hari dan di malam hari. Nah, gimana sih Kak kalau seandainya orang yang punya mah, boleh nggak sih minum perasan jeruk lemon? Boleh, karena aku juga punya mah teman-teman. Nah, jadi kuncinya di sini ketika kamu punya mah, kamu harus makan di pagi hari dulu, baru setelah makan jarak berapa menit, 5 menitan, kamu bikin perasan jeruk lemon itu. Karena perasan jeruk lemon itu selain dapat menurunkan berat badan, terus habis itu meningkatkan imun tubuh kita. Nah, di sini si perasan jeruk lemon itu juga bisa menahan rasa lapar dalam diri kita gitu. Jadi kalau pada saat aku lapar, aku pasti minum perasan jeruk lemon itu. Tips yang ketiga adalah jadi kurangin porsi makan. Nah, ini tuh pasti berat banget dong buat teman-teman juga mengurangi porsi makan kita. Sama aku juga kayak gitu, soalnya dulu tuh kalau makan itu tuh biasanya makan nasi itu 1 centong nasi, kalau enggak 1-2 centong nasi gitu. Tapi sekarang nggak gara-gara sih, tapi sekarang karena niat aku pengen diet dan aku harus mengurangi porsi makan aku gitu. Jadi kalau berdasarkan pengalaman dari aku itu makan 2-3 sendok nasi gitu. Terus lauknya dan sayurnya itu disesuaikan dengan si nasi itu, jadi nggak terlalu banyak juga. Jadi bukan mentang-mentang nasi kalian udah dikit terus kalian sayurnya aku banyakin, lauknya juga aku banyakin, nggak gitu juga gitu. Namanya juga mengurangi porsi makan itu dari segala nasi, lauk, sayur gitu dan lain-lain gitu. Jadi harus seimbang antara nasi, lauk, dan sayur gitu. Kalau mau dibanyakin sayur boleh, cuman ya jangan melebihin batas gitu aja sih. Aku itu makan 2 kali sehari, pada pagi hari terus sama kadang malam hari kalau nggak sore hari. Tips yang keempat yaitu kurangin ngemil. Siapa di sini yang nggak suka ngemil? Nah, aku tuh juga orangnya suka banget ya sama ngemil, apalagi kayak coklat, es krim, jajan-jajanan gitu-gitu. Pokoknya apapun jenis cemilan aku suka banget. Nah, di sini bukan nggak boleh ngemil ya, kalau dari aku boleh ngemil tapi dikurangin. Kalian pasti tahu dong frekuensi ngemil kalian itu seberapa. Nah, kalau bisa frekuensi kalian itu dikurangin dari biasanya gitu. Tips yang kelima adalah yoga. Wah, yoga Masya Allah gitu kan. Jadi kayak denger namanya aja, wah yoga gitu. Aku juga gitu, karena yoga itu menurut aku luar biasa banget ya pengaruhnya. Sangat amat berpengaruh. Di sini aku bilang sangat amat berpengaruh karena kayak pertama banget, seminggu pertama aku ngejalanin diet itu kayak kok badannya kayaknya gini-gini aja ya, kayak nggak ngerasa ada perubahan gitu. Tapi setelah aku selingin dengan yoga, alhamdulillah itu kayak badan tuh kerasa banget, badan kerasa enteng, lebih sehat, lebih gampang kayak beraktivitas gitu kan. Terus kita jadi lebih semangat lagi gitu. Jadi aku saranin kalian buat yoga. Nah, kalau seandainya aku itu ngejalanin yoga itu sehari 1 kali itu pada saat sore hari, karena kalau pagi hari kayak mager gitu gak sih? Sama aku juga kayak aku tuh dulu mager banget kalau mau yoga di pagi hari gitu. Jadi aku ngejalaninnya itu waktu di sore hari gitu, pas sebelum mau mandi gitu. Nah, buat kalian yang mager, please mulai dari sekarang no mager-mager, karena kembali lagi kita pengennya diet kita itu berhasil gitu. Jadi jangan sampai diet yang dulu pernah kamu jalanin gagal dan sekarang harus gagal lagi gitu. Jadi aku pengen kita sama-sama punya prinsip kalau seandainya buat kalian yang pengen diet, please banget diet kalian kali ini harus berhasil ya. Tips yang keenam adalah hindari makan di atas jam 7 malam.
Nah, selama 3 minggu ini aku kasih tahu lagi, aku saranin lagi buat tolong tahan dulu, puasa dulu, makan dari jam 7 malam ke atas. Kalau udah jam 8 gitu, aku udah nggak makan lagi, mulai nggak makan apapun itu, ngemil ataupun sedikit asupan makanan aku nggak masuk kecuali minuman ya, dan perasan jeruk lemon tadi. Jadi kalau udah aku telat mikirnya, oh tiba-tiba aku lapar nih, nah aku bikin si perasan jeruk lemon itu supaya menghambat rasa lapar aku gitu. Dan kalau enggak juga minum air putih gitu. Nah, tips yang ketujuh itu adalah perbanyak minum air putih. Karena minum air putih itu sangat mudah banget, sangat gampang banget, dan apa ya, mudah banget juga didapetin gitu. Jadi tips yang kedelapan, tips yang kedelapan adalah konsisten di sini. Nah, kenapa diet kalian yang kalian udah jalan itu sering banget gagal? Karena kalian nggak konsisten dengan diet kalian. Sama aku juga dulu gitu. Jadi kayak udah ngejalanin diet, udah berapa hari, terus kayak mager, udah ke hari keberapa, hari ketiga, hari keempat, pokoknya yang udah hari-hari ke situ-situ tuh kayak mager banget gitu, kayak udah capek, aku lapar, nggak sanggup segala macam. Cuman di sini aku tekenin lagi buat kalian konsisten ya teman-teman. Jadi kalau seandainya kalian udah dari awal niat buat ngejalanin diet gitu kan, ya kalian harus konsisten. Kalian udah janji ke diri kalian gitu kan, kalian janji kayak kali ini diet aku harus berhasil, dan aku nggak mau mengingkari janji aku ke tubuh aku gitu, karena aku udah janji ke tubuh aku kalau tubuh aku tuh akan sehat gitu. Kita akan membuat tubuh kita menjadi lebih sehat lagi karena diet ini gitu. Tips yang kesembilan adalah tenang dan tetap optimis. Jadi buat teman-teman, kalau seandainya nih udah ngejalanin beberapa tips diet, terus abis itu kalian kok berat badan aku nggak turun-turun ya, kok kayaknya nggak ada perubahan ya, kok ini ya, tips diet ini nggak berhasil nih. Enggak gitu juga teman-teman. Jadi tadi yang aku bilang, semua tips diet yang pernah kalian lakuin, yang pernah kalian lihat itu semuanya bagus, tinggal kitanya sendiri aja gimana gitu. Nah, kuncinya kita harus tetap tenang, terus abis itu tetap optimis gitu. Jadi kita harus yakin kalau diet kita ini bakal berhasil, dan tetap kalian jalanin dengan dengan semangat juga gitu. Jadi kalian harus optimis kalau diet kalian tuh pasti berhasil. Nah, ini tips yang terakhir, tips yang ke-10 adalah bersyukur. Jadi kita harus banyak-banyak bersyukur. Jangan sampai karena kondisi badan kita yang mungkin kalian ngerasa, oh aku gendut banget, kenapa sih badan aku kok kayaknya jelek banget sih, kayak gini, kayak gitu, segala macam ya, pokoknya yang jelek-jelek semuanya dikeluarin. Jangan seperti itu ya teman-teman. Meskipun kita keadaannya mungkin berat badan kita atau gemuk lah, inilah, atau sering diajakin sama teman lah gara-gara bentuk badan kita kayak gini, tolong banget, please banget, jangan sampai kalian masukin ke hati kalian dan akhirnya bikin kalian gak sama sekali bersyukur dengan keadaan tubuh kalian. Oke teman-teman, jadi itu aja cukup tips diet dari aku. Semoga buat kalian yang baru mulai ngejalanin diet, semoga buat nantinya kalian bisa lebih konsisten lagi, dan diet kalian bisa berhasil gitu. Jadi jangan lupa buat subscribe, like, and comment, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian yang punya keluhan sama, yaitu pengen diet bersama-sama. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.